Oke, kelas 11 ya, selamat pagi, siang, sore ataupun malam ya. Oke, kapanpun kalian mulai belajar dan memperhatikan video ini ya, apa ya namanya, kita akan lanjut lagi ya pembahasan kita yang sebelumnya. Ini masih tentang matriks bagian kedua. Jadi kalau matriks bagian pertama itu sudah di materi sebelumnya ya, itu tentang definisi dan apa saja jenis-jenis operasi pada matriks. Matriks kedua ini kita akan bahas tentang transpose, determinan, dan inverse matrix. Nah, transpose dan determinan itu sudah dibahas sebelumnya ya. Itu dibahas pada pertemuan yang lalu. Nah, ini peta konsepnya sudah dibuka. Sekarang saya akan bahas yang inverse matrix. Ini cabang ketiga. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan bahas notasinya. Setelah notasi kita akan bahas definisi pengertian inverse itu apa gitu. Dan terakhir ya penerapannya ya, ini ada dua, SPLDT dan persamaan matriks ya. Semoga saja materi ini tidak akan terlalu panjang ya, semoga saja ya. Tapi ya kalau memang terlihat akan panjang, saya akan potong menjadi beberapa bagian supaya tidak terlalu lama videonya ya. Nah itu jadi yang akan kita bahas ini lagi tiga ya, notasi, definisi, dan penerapan. Nah, ini dengan ini berarti matriks sudah selesai. Oke, kita mulai saja ya, inverse matrix. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang inverse ya. Kalian akan belajar ini apa saja yang perlu diketahui ya, seperti di cabang tadi. Yang pertama kita akan bahas notasi ya, notasi inverse matrix. Nah, inverse itu balikan matriks ya. Jadi gini, jika misalnya kita punya sebuah matriks ya, jika A adalah matriks persegi berordo, jadi inverse ini ada hubungannya dengan determinan. Determinan itu hanya ada untuk matriks persegi. Matriks inverse pun juga seperti itu. Nah, jika A adalah matriks persegi berordo n kali n, maka notasinya dulu kita kenal supaya tidak salah. Ini kalian harus hati-hati ya, karena kadang bisa jadi tertukar antara inverse dengan transpose. Kalau transpose itu huruf T dia seperti A pangkat T, tapi jangan dibaca A pangkat T, ingat bacaannya tetap A transpose atau transpose matriks A. Nah, kalau inverse matriks A atau A inverse itu lambangnya seperti pangkat negatif 1, tapi jangan pernah baca A pangkat negatif 1 ya, tidak boleh. Jadi ini adalah balikan dari matriks A ya. Inverse itu balikan sebenarnya, atau balikan dari matriks A ya, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, ini yang penting ya, sekali lagi notasinya adalah seperti A pangkat negatif 1. Nah, ini ya, untuk notasinya saya rasa tidak akan terlalu banyak saya bahas, karena yang penting kalian ingat A pangkat negatif 1. Oke. Nah, kita lihat lagi. Kita akan bahas tentang definisi dari inverse matrix. Jadi semua matriks persegi itu punya bisa dicari inversenya jika ada memenuhi beberapa kriteria ya. Nah, kita akan bahas yang khusus 2x2 saja. Bagaimana mencari inverse matriks ordo 2x2, apa saja syaratnya supaya dia punya inverse. Jadi inverse itu ada pada matriks persegi, tetapi tidak semua matriks persegi bisa dicari inverse-nya ya. Nah, ada kondisi yang harus dipenuhi supaya matriks tersebut punya inverse. Nah, kita akan langsung buka cabang yang kedua ya, definisi
definisi inverse matrix. Nah, matriks itu inverse matriks itu kan balikan. Nah, jadi inverse dari matriks A, ya, matriks persegi A, matriks persegi A adalah suatu matriks. Jadi ini suatu matriks yang memenuhi sifat ini, ya, adalah suatu matriks yang gini ya, adalah suatu matriks yang dicari dengan yang dicari ya itu bisa dicari dengan seperti ini ya. Sederhana ya rumusnya sebenarnya ada beberapa cara ya, tapi saya pakai satu saja ya. Matriks yang didefinisikan dengan A inverse ini salah satu cara mencari inverse ya. Saya gunakan yang simple saja, apalagi untuk 2 kali 2. Ini rumusnya hanya ini sebenarnya. A inverse adalah 1 per determinan A 1 per determinan A. Nah, ini nanti dikalikan dengan yang namanya adjoin dari matriks A. Sebenarnya itu ya, ini itu saja, adjoin dari matriks A. Ini kok tidak mau dia tulisannya, adjoin dari A. Bentar, saya harus copy itu tulisannya ini ya. Ya, kita cari tulisan yang tepat mana ya. Nah, saya pakai ini saja. Jadi ada beberapa cara ya, tetapi menurut saya yang paling sederhana itu ya ini, seperdeterminan kali adjoin. Sebenarnya hanya itu saja. Seperti. Nah, gimana? Ya, kalau determinan kan sudah dibahas ya. Ini saya mau fokus di matriks 2 kali 2 saja. Kalau nanti di matriks lain ya seperdeterminan kali adjoin juga sebenarnya, tetapi tentu saja nanti sudah berbeda, determinannya berbeda, adjoinnya juga berbeda gitu ya. Nah, determinan A saya akan jabarkan satu-satu. Nah, determinan A ini determinan A ya, misalkan adalah A suatu matriks persegi beror, ya ini kita fokuskan di sini ya, berordo 2 kali 2. 2 kali 2, dimana ya sudah saya misalkan saja ya isinya A itu. Saya pakai pemisalan saja ya supaya ini jelas, karena kita mau membahas apa itu determinannya dan adjoinnya. Kalau determinan sudah di pembahasan sebelumnya, adjoin yang akan baru. Nah, A, B, C, D. Oke, saya tebalkan dulu, kemudian ya suatu matriks. Oke, determinan A ya, determinan A ini kalian sudah jelas ya. Determinan itu ini, saya akan copy saja isinya ini, saya masukkan det A. Nah, supaya kalian ini saya
mudahkan saja ya, A kali D dikurangi B kali C ya. Ini adalah definisi determinan matriks 2 kali 2. Ini A-nya saya beri warna apa ya? Saya beri warna merah ya, supaya kalian bisa lihat jelas. Kok tidak berubah? A-nya merah. Nanti B-nya saya beri warna biru saja. Nah, kemudian C-nya saya beri warna hijau. D-nya biarkan saja hitam. Berarti di sini A-nya merah. Saya tidak pakai panah-panah lagi ya, silakan kalian cek materi sebelumnya ya, karena matematika itu kan selalu nyambung sebenarnya antara satu materi dengan materi yang lain. Apalagi ini dia menggunakan determinan ya, berarti kalian harus pelajari determinan juga, bukan tidak mungkin transpose juga digunakan. Nah ini ya, ini determinan A, seperti ini definisinya ya, kalian sudah dapatkan ini determinan matriks order 2 kali 2. Yang baru itu adalah adjoint dari matriks A ya. Nah ini saya copy saja lah ke dalam sini supaya jelas ya. Oke, warnanya sudah saya bedakan dengan harapan kalian bisa lihat dengan jelas ya. Nah adjoint dari matriks A ini yang harus kalian perhatikan baik-baik, khusus untuk 2 kali 2, karena nanti kalau 3 kali 3 sudah berbeda, caranya lebih panjang ya. Saya lewati dulu yang 3 kali 3 kalian, tapi kalian boleh tetap cari ya, silahkan kalian kalau mau explore ini ya. Jadi adjoint itu komponennya di diagonal utama itu A dan D, ini ditukar posisi. A dan D kalian tukar posisinya seperti ini. Ini adjointnya langkah pertama seperti itu, elemen diagonal utama ditukar, ini diagonal utama namanya ya. AD ini diagonal utama, sementara B dan C kita biarkan di posisinya, tetapi nanti dia akan berubah tanda jadi negatif. Itu simpelnya seperti itu. Nah jika kita lihat itu rumus determinan, saya tandai saja dengan sebuah persegi panjang. Bentar, saya masukkan ke sini, saya copy teks ya. Ya, kita atur saja posisinya ya supaya nyaman dibaca. Oke. Nah, ini rumus determinan matriks itu kan untuk determinan 2 kali 2 itu seperti ini ya. Ya, ada cara lain, ada, tetapi sepertinya menurut saya lebih rumit dengan cara yang lain, itu untuk 2 kali 2 ini adalah cara yang paling sederhana. Dan ya nanti silakan kalian perhatikan baik-baik rumus ini ya sampai kalian bisa. Nah, perhatikan bahwa mencari inverse matriks memerlukan nilai determinan gitu ya. Determinan. Dia perlu nilai determinan, terutama di situ. Nah, akibatnya jika nilai determinan matriks tersebut jadi kalau determinan tersebut sama dengan 0, maka ya bisa dipastikan begini, nilai satu per determinannya jadi tidak terdefinisi. Itu ya, satu per determinannya jadi tidak terdefinisi. Artinya kalau dia tidak terdefinisi, matriks A, matriks tersebut tidak memiliki inverse. Ya, jadi perhatikan bahwa kalau determinan matriks tersebut 0, matriks tersebut tidak memiliki inverse. Nah, ini nama lainnya disebut sebagai matriks singular.
tadi tidak punya inverse ya. Nah, kalau nanti kalian ketemu soal matriks manakah yang punya inverse, sederhana saja, kalian tinggal cek nilai determinannya. Mana yang determinannya 0, berarti dialah singularnya, dialah yang tidak punya inverse. Ini ya, untuk materi matriks kedua yang bagian awal ini, notasi dan definisi inverse matriks 2 kali 2. Saya fokus 2 kali 2 dulu. Kalau kalian mau cari yang 3 kali 3 ya mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Oke. Seperti yang tadi saya katakan, supaya videonya tidak terlalu panjang ya, saya akan cut ya menjadi beberapa bagian. Untuk materi 1 dan 2 pada inverse matrix saya cukupkan dulu ya. Oke, perhatikan ini ya. Jadi nanti kalian akan saya beri materi ini yang sudah diketik ya. Silahkan nanti dicermati dan saksikan juga videonya ya, supaya kalian bisa paham, karena ada beberapa penjelasan yang tidak ada pada materi ketikan itu ya. Nah, kita akhiri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.